Namaku Citra. Umurku 27 tahun, kerja di dunia digital marketing. Dari luar mungkin kelihatan keren, apalagi kalau aku upload story tentang meeting di cafe estetik atau saat aku lagi handle campaign bareng influencer terkenal. Tapi kalau orang tahu apa yang sebenarnya aku rasakan, mungkin mereka bakal sadar, hidupku nggak semulus tampilan feed Instagramku. Aku punya satu obsesi yang dari dulu nggak pernah padam. Aku ingin terkenal. Entah lewat konten, endorse, collab, atau skandal. Yang penting, orang tahu siapa aku. Aku pengen nama Citra muncul di Explore. Pengen orang ngomongin aku. Pengen ngerasain sensasi viral. Buat sebagian orang, itu mungkin hal dangkal. Tapi bagiku, itu semacam pembuktian. Selama ini, aku selalu jadi bayangan orang lain, cuma jadi tim kreatif di balik akun besar, tapi nggak pernah bener-bener disorot. Dan aku capek jadi orang biasa. Semuanya berubah sejak perusahaanku dapat proyek besar bareng Revan Alvaro, influencer yang lagi naik daun. Revan ini kayak definisi cowok perfect versi dunia digital. Ganteng, badannya bagus, gaya bicaranya tenang tapi percaya diri, dan punya aura yang entah gimana bikin semua orang di ruangan otomatis merhatiin dia. Dari awal meeting aja, suasananya udah beda. Semua cewek di timku pada dandan maksimal, padahal biasanya kerja cuma pakai kaos polos dan jeans. Aku juga, jujur aja, sempat touch up di toilet 15 menit sebelum meeting. Revan datang dengan kemeja hitam, rambutnya sedikit acak, tapi justru disitulah daya tariknya. Saat dia nyodorin tangan dan bilang, "Halo, kamu Citra ya? Tim kreatif yang handle konten aku." Suaranya tenang tapi dalam. Aku cuma bisa senyum. "Iya Kak Revan, senang akhirnya bisa ketemu langsung." Kerjasama itu awalnya murni profesional. Aku yang nyusun ide campaign, konsep foto, dan copy caption. Tapi begitu Revan posting foto bareng aku di story, padahal cuma sekilas aja, tiba-tiba followersku naik 5.000 dalam sehari. Notifikasi HP-ku nggak berhenti bunyi. Banyak yang DM nanyain, "Kak, itu bareng Revan ya?" Atau, "Kak Citra kerja di agensi mana sih? Kok bisa dekat sama dia?" Dan bahkan ada yang bilang, "Kalian cocok banget." Aku ngakak waktu baca. Tapi di dalam hati, ada bagian kecil dari diriku yang merasa puas. Rasanya kayak disentuh cahaya yang selama ini cuma bisa aku lihat dari jauh. Dari situ aku mulai mikir, gimana kalau aku deketin Revan lebih jauh? Mungkin dia bisa jadi jembatan buat aku naik level. Awalnya aku cuma balas story-nya sesekali, kasih emoji api, atau komentar lucu. Gak lama, dia mulai bales, lalu mulai sering japri. Kadang bahas kerjaan, kadang bahas hal random kayak lagi makan apa, atau kamu sibuk gak malam ini? Entah sejak kapan, tapi aku mulai nungguin notif dari dia tiap malam. Rasanya kayak main api, tapi nagih. Revan punya cara ngomong yang bisa bikin perempuan merasa istimewa. Padahal aku tahu dia mungkin ngelakuin hal yang sama ke banyak orang. Sampai suatu malam, kami harus lembur buat foto produk di kantor. Semua tim udah pulang, tinggal aku dan Revan yang masih beresin hasil foto di laptop. Udara di rooftop kantor itu dingin, tapi suasana di antara kami justru hangat aneh. Revan duduk di sebelahku, deket banget sampai aku bisa cium aroma parfumnya yang mahal. Tiba-tiba dia ngomong pelan, "Kamu tahu nggak, Cit? Kamu punya aura yang bahaya." Aku spontan ngelirik, separuh geli, separuh gugup. "Bahaya gimana?" Tanyaku sambil pura-pura santai. Dia nyengir dikit, matanya tajam. "Bahaya karena kamu ambisius. Dan aku suka itu." Aku cuma ketawa kecil, tapi jantungku berdebar. Entah kenapa kalimat itu terdengar kayak kode. Kami saling diam beberapa detik, cuma tatap-tatapan. Lalu tanpa sadar, jarak kami semakin dekat. Waktu itu aku nggak tahu siapa yang mulai duluan, tapi malam itu batas profesional hancur total. Aku tahu itu salah. Aku tahu aku seharusnya nggak nyampur urusan kerjaan dengan perasaan. Tapi setiap kali aku ingat bagaimana Revan memandangku malam itu, semua logika lenyap. Ada sesuatu yang menyala di dalam diri aku, semacam rasa bangga campur euforia. Aku merasa diperhatikan, diinginkan, dan untuk pertama kalinya aku ngerasa jadi bagian dari dunia yang selama ini cuma bisa aku kagumi dari layar. Besoknya,
Aku bangun dengan kepala penuh kekacauan. Aku berusaha bersikap biasa, tapi Revan tetap nyapa aku seolah nggak terjadi apa-apa. Dia bahkan kirim pesan pagi. Pagi, Cit. Jangan lupa sarapan ya. Kamu kelihatan capek semalam. Aku ngetik balasan lama banget. Bingung harus jawab kayak apa. Akhirnya cuma nulis, pagi juga Kak Revan, siap. Tapi setelah itu, aku nggak bisa berhenti senyum sendiri. Dalam pikiranku, hubungan ini bisa jadi peluang besar. Kalau Revan beneran serius, mungkin aku bisa jadi pasangan public figure. Otomatis karirku ikut naik. Tapi di sisi lain, aku juga tahu, reputasi Revan terkenal playboy. Banyak gosip bilang dia sering gonta-ganti cewek, tapi semua berakhir tanpa jejak karena dia jago jaga image. Aku pura-pura nggak peduli. Dalam pikiranku cuma satu hal, aku harus pintar main peran. Hari-hari berikutnya jadi makin intens. Kami sering ketemu di luar jam kerja. Alasannya selalu meeting kecil atau brainstorming konsep. Tapi sebenarnya kami lebih banyak ngobrol santai daripada kerja. Kadang di kafe, kadang di mobil Revan, kadang di apartemennya. Aku masih ingat pertama kali aku ke sana. Apartemen tinggi di daerah Kuningan, minimalis tapi elegan. Dari jendela kelihatan lampu-lampu kota yang berkilauan. Revan bilang dia suka kerja di tempat tinggi karena bikin dia ngerasa di atas dunia. Kalimat itu nyangkut di kepalaku lama. Mungkin karena dalam diam, aku juga pengen ngerasain hal yang sama. Kami mulai sering bikin konten bareng, bukan cuma kerjaan kantor. Revan ngajakin aku bikin vlog behind the scene, bahkan sempat upload potongan singkat di TikToknya. Komentarnya rame banget. Banyak yang bilang, siapa nih cewek? Kok chemistry-nya dapet banget? Aku baca satu persatu sambil senyum lebar. Dalam seminggu, followersku tembus 30.000. Brand mulai melirik, ada yang ngasih tawaran endorse kecil-kecilan. Aku ngerasa dunia mulai berpihak padaku. Aku tahu ini efek kedekatan sama Revan. Tapi aku nggak peduli. Semua orang juga cari kesempatan kan? Tapi di balik itu, perasaanku ke Revan makin rumit. Dia nggak pernah bilang kita pacaran, tapi perlakuannya bikin aku susah bedain mana profesional dan mana pribadi. Kadang dia bisa manis banget, ngingetin makan, bawain kopi pas aku lembur, bahkan ngirimin bunga ke kantor. Tapi di sisi lain, dia juga suka menghilang tanpa kabar. Pernah seminggu penuh, dia nggak hubungin aku sama sekali, padahal kita lagi handle project bareng. Begitu muncul, alasannya selalu sibuk syuting. Aku berusaha percaya, tapi ada perasaan aneh yang nggak bisa aku jelaskan. Suatu malam, aku iseng buka Explore dan nemu akun gosip yang posting foto Revan lagi jalan sama cewek lain. Captionnya ambigu, tapi komentar-komentarnya pedas. Aku kaget, tanganku gemetar waktu scroll. Aku langsung kirim chat ke Revan. Ini bener kamu? Dia cuma bales, itu temen Cit, jangan gampang percaya akun gosip. Aku pengen marah, tapi akhirnya aku cuma diam. Entah kenapa, aku takut kalau aku ribut, dia bakal menjauh. Dan aku nggak siap kehilangan spotlight yang lagi terang ke arahku. Malam-malam setelah itu jadi aneh. Aku mulai overthinking tiap kali Revan online tapi nggak balas chat aku. Aku cek terus siapa aja yang dia like di Instagram. Kadang aku ngerasa kayak orang bodoh, tapi tetap aja ngelakuin. Karena dalam pikiranku, selama aku masih di lingkaran dia, aku masih punya peluang untuk terus naik. Aku menenangkan diri dengan pikiran itu, walaupun sebenarnya hatiku pelan-pelan lelah. Suatu hari, kantor kami dapat tawaran proyek baru. Kali ini bareng brand besar. Dan yang lebih gilanya lagi, mereka pengen kampanye dibawain langsung oleh aku dan Revan karena netizen katanya suka lihat chemistry kami. Itu kayak jackpot buat aku. Karirku resmi naik satu level. Semua kerja keras, semua pura-pura, semua rasa bersalah, seolah terbayar lunas. Tapi di saat yang sama, aku mulai sadar, hidupku sekarang penuh sandiwara. Aku harus jaga citra, jaga ekspresi, jaga caption, bahkan jaga cara aku senyum di depan kamera. Semua demi engagement, demi komentar baper, demi angka di layar. Kadang aku tanya ke diri sendiri, apa aku masih jadi citra yang dulu? Sampai akhirnya malam itu datang. Kami baru selesai meeting di apartemen Revan. Tim lain udah pulang, tinggal aku dan Revan yang masih beresin hasil foto di laptop. Udara di rooftop kantor itu dingin, tapi suasana di antara kami justru hangat aneh. Revan duduk di sebelahku, deket banget sampai aku bisa cium aroma parfumnya yang mahal. Tiba-tiba dia ngomong pelan, "Kamu tahu nggak, Cit? Kamu punya aura yang bahaya."
Aku spontan ngelirik, separuh geli, separuh gugup. Bahaya gimana? Tanyaku sambil pura-pura santai. Dia nyengir dikit, matanya tajam. Bahaya karena kamu ambisius, dan aku suka itu. Aku cuma ketawa kecil, tapi jantungku berdebar. Entah kenapa kalimat itu terdengar kayak kode. Kami saling diam beberapa detik, cuma tatap-tatapan. Lalu tanpa sadar, jarak kami semakin dekat. Waktu itu aku nggak tahu siapa yang mulai duluan, tapi malam itu batas profesional hancur total. Aku tahu itu salah, tapi setiap kali aku ingat bagaimana Revan memandangku malam itu, semua logika lenyap. Aku merasa diperhatikan, diinginkan, dan untuk pertama kalinya aku ngerasa jadi bagian dari dunia yang selama ini cuma bisa aku kagumi dari layar. Besoknya, aku bangun dengan kepala penuh kekacauan. Aku berusaha bersikap biasa, tapi Revan... Sejak malam itu, hidupku berubah drastis. Semua berjalan begitu cepat. Bahkan, aku sendiri nggak sempat bernapas untuk sadar sedang ada di titik berbahaya. Aku dan Revan makin sering bikin konten bareng. Mulai dari vlog couple challenge, Q&A lucu, sampai podcast santai yang temanya pasangan kreatif di balik layar digital. Semua terlihat natural di depan kamera, padahal di baliknya hubungan kami jauh dari kata tenang. Setiap konten yang kami buat selalu aku edit hati-hati. Takut ada gestur atau tatapan yang terlalu jujur ketahuan orang. Tapi anehnya, justru chemistry yang terlalu nyata itu yang bikin penonton jatuh cinta. Mereka bilang, kami goals banget, real couple vibes, bikin iri. Followerku naik gila-gilaan. Dari 30.000, melonjak jadi 200.000 dalam 2 bulan. Setiap kali aku buka notifikasi, ada ratusan mention, ribuan komentar, dan DM dari brand yang ingin kerjasama. Ada rasa puas yang susah dijelasin. Rasanya kayak mimpi yang akhirnya jadi nyata. Aku mulai dikenal, mulai diundang ke event, bahkan mulai diperlakukan beda sama orang-orang kantor. Tapi di balik senyum dan sorak-sorai dunia maya, aku menyimpan satu rahasia yang gak bisa aku ceritain ke siapapun. Aku adalah orang ketiga dalam hubungan Revan. Iya, Revan punya pacar. Dan bukan sembarang pacar. Namanya Nadia, influencer cantik yang udah punya jutaan followers dan segudang job besar. Aku dulu salah satu pengikutnya juga. Cewek ini punya aura classy dan effortless. Kalau dia jalan, semua kamera pasti ngarah ke dia. Dulu aku ngefans, tapi sekarang aku adalah bayangannya. Awalnya aku pikir hubungan mereka udah renggang. Soalnya Revan pernah bilang, kita udah gak cocok, Cit. Udah dingin lama. Aku percaya. Aku mau percaya. Tapi ternyata semua itu cuma separuh kebenaran. Karena kenyataannya, Nadia masih sering nongol di konten Revan. Masih ada story mereka berdua di restoran. Masih ada foto lama yang sengaja di-repost pas ulang tahun Revan. Dan yang lebih parah, Revan gak pernah bener-bener klarifikasi soal status mereka. Netizen masih nganggep kami pasangan manis. Di kolom komentar, orang-orang masih tulis, "Cie, Revan Nadia makin awet ya." Dan Revan diem aja. Gak konfirmasi, gak bantah. Aku cuma bisa lihat dari layar sambil nahan perasaan campur aduk di dada. Rasanya pengen marah, pengen ngomel. Tapi sisi ambisiku selalu menenangkan. Tenang, Cit, semua ini cuma proses. Kamu udah di jalur yang benar. Sedikit lagi kamu bisa mandiri, bisa lepas. Aku tahu aku munafik. Aku tahu yang kulakuin salah. Tapi saat aku ngaca dan lihat jumlah followerku yang terus naik, tawaran endorse yang makin banyak, uang masuk yang gak pernah aku bayangin dulu, aku mulai numbuh rasa dingin di hati. Aku rela jadi rahasia, asal tetap jadi nama yang dicari. Semua demi popularitas. Revan sering bilang, kamu itu unik, Cit. Aku gak bisa nemu vibe kayak kamu di orang lain. Aku tahu dia jago ngomong. Tapi tiap kali denger kalimat itu, hatiku meleleh lagi. Kadang dia datang ke apartemenku tengah malam cuma buat bilang kangen. Kadang bawa makanan favoritku, kadang cuma rebahan bareng sambil bahas ide konten. Aku tahu sebagian dari itu manipulasi, tapi aku biarin. Karena bagiku, selama aku masih ada di hidupnya, artinya spotlight itu masih nyinarin aku juga.
Sampai suatu hari, Revan datang dengan ide gila. Cit, gimana kalau kita bikin vlog behind the scene, biar orang lihat sisi lain dari kita pas kerja? Aku sempat ragu. Kita? Maksudnya aku ikut muncul juga. Dia senyum miring. Iya dong, mereka udah kenal kamu, tinggal kita bumbuin dikit. Tapi santai aja, tetap profesional di depan kamera. Aku mikir lama. Di satu sisi ini kesempatan emas untuk exposure-ku makin tinggi. Di sisi lain, aku tahu resikonya besar. Tapi aku udah keburu terjebak di pusaran yang aku buat sendiri. Jadi akhirnya aku bilang, oke, aku ikut. Kami sewa villa di puncak buat syuting. Cuma berdua plus satu asisten yang udah lama kerja bareng Revan. Namanya Tio. Anak itu pendiam, tapi bisa dipercaya. Udah kayak bayangan Revan sendiri. Kami syuting 2 hari 1 malam, konsepnya santai. Ngopi, ngobrol di balkon, sedikit challenge, terus ada sesi curhat tentang dunia influencer yang penuh drama. Aku pikir semua aman. Semua konten tersimpan rapi di kamera dan Tio yang pegang filenya. Malam terakhir di villa itu suasananya tenang. Hujan rintik-rintik di luar, kami lagi duduk di frame perapian. Revan nyalain kamera buat closing, tapi setelah itu dia matiin dan naruhnya di meja. Kami ngobrol lama banget, bahas masa depan, karir, bahkan hal-hal kecil kayak makanan favorit. Lalu entah gimana, obrolan berubah jadi lebih dalam. Tentang perasaan, tentang rasa takut kehilangan, tentang apa artinya cinta di dunia digital yang palsu ini. Aku nggak sadar kapan tanganku nyentuh tangannya. Tapi aku ingat jelas, Revan menarikku pelan dan kami berpelukan lama. Kamera di meja yang kupikir udah mati, ternyata masih nyala. Lampu indikatornya kecil banget, nyala redup di pojok ruangan. Nggak ada yang sadar. Besoknya kami pulang, semua tampak biasa. Aku ngedit bagian-bagian aman buat diunggah, sementara Tio katanya mau backup semua file di hard disk. Nggak ada yang aneh. Sampai 2 hari kemudian, dunia seolah runtuh. Pagi itu, aku bangun dengan notifikasi meledak. Handphoneku bergetar terus tanpa henti. Grup kerja, DM, WhatsApp, semua penuh. Aku sempat pikir kampanye baruku viral. Tapi begitu aku buka satu pesan dari temenku, darahku langsung dingin. Cit, lo udah lihat ini belum? Disertai tautan video dari akun gosip besar. Tanganku gemetar waktu aku klik. Dan di sana terpampang jelas aku dan Revan di villa berpelukan mesra. Bukan sekedar friendly hug. Kamera menangkap semuanya dari angle yang pas. Lighting nembut dari perapian malah bikin momen itu kayak kelihatan romantis banget. Tapi justru disitulah masalahnya. Karena semua orang bisa lihat, kami bukan cuma rekan kerja. Aku ngerasa jantungku berhenti berdetak. Komentarnya udah ribuan. Ada yang nulis, ini bukan Nadia kan? Ada yang bilang, wah Revan selingkuh nih. Ada juga yang lebih kejam. Ceweknya siapa sih? Murahan banget. Aku scroll, mataku panas. Banyak yang udah nyerang aku, padahal namaku belum disebut. Tapi beberapa akun gosip lain udah mulai nge-zoom wajahku dari video itu, bandingin dengan foto di Instagramku. Dan gak butuh waktu lama, sampai nama Citra trending. Aku langsung telepon Revan, tapi dia gak angkat. Aku nelpon berkali-kali, gak diangkat juga. Aku kirim chat, Revan, kamu lihat video itu kan? Ini gimana? Gak dibales. 1 jam, 2 jam, 3 jam, hening. Aku mulai panik. Sementara di luar sana, dunia maya semakin gaduh. Nadia akhirnya buka suara lewat story, cuma nulis singkat. Terima kasih untuk semua yang udah kirim bukti. Aku cuma bisa bilang, aku kecewa. Story itu langsung viral. Semua netizen beralih ke arahku. Mereka ngeburu akun Instagramku, nyerang di kolom komentar, ngatain, ngumpatin. Dalam kurang dari 24 jam, aku berubah dari influencer rising star, jadi perebut pacar orang. Aku nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Di apartemen aku cuma duduk bengong sambil lihat angka followerku yang terus naik. Tapi bukan karena orang suka, melainkan karena skandal. Ironis banget,
Popularitas yang selama ini aku kejar dengan impian, akhirnya datang dengan jaan yang kotor. Tapi sore itu, Revan akhirnya nelpon balik. Suaranya terdengar tegang. "Cit, tenang dulu, jangan panik." "Tenang gimana, Van? Video itu nyebar kemana-mana. Siapa yang nyebarin?" "Aku juga lagi nyari tahu. Kayaknya dari file backup Tio. Tapi aku udah suruh tim legal ngurus takedown. Tolong kamu jangan ngomong apa-apa dulu ke media." Aku hampir teriak. "Jadi aku disuruh diam aja? Semua orang udah ngata-ngatain aku, Van." Dia diam lama, lalu bilang, "Kita harus jaga citra masing-masing. Aku lagi diskusi sama brand. Tolong jangan bikin story atau klarifikasi dulu. Kalau kamu ngomong sekarang, malah makin gede." Aku bengong. "Jaga citra?" Ucapku lirih. "Kamu pikir citraku masih bisa dijaga? Aku udah hancur." Teleponnya ditutup sepihak. Aku duduk lama banget, berjam-jam sambil nangis tanpa suara. Rasanya kayak semua kerja keras, semua pengorbanan, semua harapan yang aku bangun pelan-pelan ambruk seketika. Beberapa hari setelah itu, semua akun gosip masih terus bahas kami. Media online nulis artikel dengan judul clickbait. Revan Alvaro kepegok mesra dengan perempuan misterius di villa. Lalu muncul artikel lanjutan, terungkap sosok Citra, karyawan agensi yang diduga jadi selingkuhan. Aku udah nggak bisa buka media sosial lagi. Notifnya terus masuk dan sebagian besar isinya hinaan. Teman kantor pun mulai menjauh. Sebagian dari mereka pura-pura nggak kenal aku. Atasan kantor manggilku ke ruangannya dan bilang, "Citra, kita harus jaga nama baik perusahaan. Untuk sementara kamu nonaktif dulu ya." Hari-hari setelah video itu tersebar, terasa seperti mimpi buruk yang gak pernah selesai. Bangun tidur, buka HP, namaku di mana-mana. Di Twitter, thread tentang aku udah ribuan. Di TikTok, potongan video Revan dan aku disulap jadi konten gosip dengan judul bombastis. "Cewek ini hancurkan hubungan Revan dan Nadia." Setiap refresh timeline, ada aja komentar baru yang nyakitin. "Perempuan kayak gini pantas dihukum karma. Ngaku marketing, tapi kerjaannya godain cowok orang. Wajah manis, hati busuk." Aku cuma bisa bengong, jari-jariku gemetar tiap baca komentar itu. Rasanya kayak dunia tiba-tiba berbalik. Orang-orang yang dulu muji penampilanku, yang dulu dukung karirku, kini jadi penonton yang lempar batu tanpa ampun. Telepon dari manajer pun datang di pagi yang kusut. "Citra, kamu gila ya? Klien pada kabur. Semua orang nanya soal video itu." Aku nggak bisa jawab. Aku cuma minta waktu buat jelasin. Tapi waktu itu, aku bahkan nggak tahu apa yang mau aku jelasin. Yang bikin tambah sakit, Revan diem aja. Aku nunggu dia ngomong sesuatu. Ngebelain aku, klarifikasi bareng, apapun. Tapi malah sebaliknya. Dia muncul di live TikTok malam itu. Wajahnya dibuat seolah sedih dan bilang, "Aku nggak tahu kenapa video itu bisa tersebar. Aku dan Citra cuma rekan kerja, nggak lebih." Cuma rekan kerja? Kata-kata itu kayak tamparan keras. Aku pengen marah, tapi air mata tuh udah lebih dulu jatuh. Yang lebih parah, Nadia, pacarnya Revan, tiba-tiba muncul bikin video nangis-nangis. Dia bilang masih cinta, meski diselingkuhi. Dia maafin Revan karena manusia bisa salah. Seketika, publik berbalik arah. Revan disebut cowok yang hilaf, sementara aku dijadikan iblis dalam cerita mereka. Komentar pun berubah arah. "Kasian Nadia, sabar ya. Cewek pelakor kayak Citra tuh emang modal muka doang. Revan udah taubat, tapi Citra makin nyari sensasi." Aku pengen sembunyi, pengen menghilang. Tapi makin aku diam, makin banyak yang ngomongin. Akun gosip besar mulai bahas drama cinta segitiga dunia influencer. Nama Revan dan Nadia trending, tapi tagar hashtag Citra pelakor gak kalah panas. Teman kantor yang dulu sering nongkrong bareng, tiba-tiba pura-pura gak kenal. Aku lewat di pantry, mereka bisik-bisik. Di grup WhatsApp, aku dikeluarin tanpa penjelasan. Rasanya kayak semua yang kubangun selama ini, kerja keras, pencitraan, reputasi, hancur dalam semalam. Tapi justru di tengah kehancuran itu,
ada hal aneh yang terjadi. Followerku naik drastis. Komentar di postinganku meledak-ledakan. Engagementku gila-gilaan. Orang-orang datang bukan buat dukung, tapi buat nonton kejatuhanku. Dan entah kenapa, algoritma media sosial itu kayak ngasih panggung lebih besar. Aku sadar sesuatu. Skandal itu, tanpa aku sadari, jadi magnet perhatian. Setiap kali aku upload sesuatu, bahkan cuma story kopi di pagi hari, orang langsung debat di kolom komentar. Lihat nih, masih bisa senyum padahal udah hancurin hubungan orang. Ya ampun, dia kuat banget ya, gue malah kasihan. Dari ribuan komentar kebencian itu, muncul juga simpati kecil-kecilan. Ada yang bilang, kita nggak tahu versi ceritanya Citra, jangan ngejudge dulu. Kalimat itu sederhana, tapi buatku kayak secercah cahaya. Di titik itu, aku mulai mikir, kalau dunia udah terlanjur menjadikanku bahan gosip, mungkin aku bisa ubah gosip itu jadi sesuatu yang berguna. Mungkin ini bukan akhir, mungkin ini awal dari sesuatu yang baru. Dan di antara kehebohan itu, aku mulai menatap layar HP sambil tersenyum tipis. Baiklah, gumamku pelan. Kalau kalian mau drama, aku akan kasih drama yang lebih besar. Itulah hari di mana skandalku nggak lagi jadi luka, tapi senjataku. Aku mulai ngerti betul gimana cara kerja atensi manusia. Orang-orang suka drama. Mereka butuh sesuatu buat diomongin, sesuatu buat mereka nilai. Dan aku kasih itu. Aku jadi semacam karakter hidup dalam telenovela dunia maya. Kadang korban, kadang pelaku, kadang pahlawan. Tapi yang pasti, aku selalu jadi pusat cerita. Setiap gerak-geriku diperhatiin. Bahkan cuma ganti warna rambut aja bisa jadi trending. Awalnya aku pikir aku bakal capek hidup dalam pusaran itu. Tapi ternyata aku malah ketagihan. Rasanya aneh, kayak hidup di dunia yang semuanya palsu, tapi justru di sanalah aku paling merasa ada. Semua komentar, semua notifikasi, semua like yang berdentang di layar ponsel tiap detik, bikin aku merasa dibutuhkan, dilihat. Dan itu candu yang gak bisa aku berhentiin. Aku mulai main lebih jauh. Aku bangun tim kecil buat ngatur kontenku. Ada manajer bayangan yang bantu atur narasi. Kapan aku harus drama, kapan aku harus healing, kapan aku harus silent treatment. Semuanya direncanain kayak kampanye politik. Kami bahkan punya grup WhatsApp khusus buat bahas strategi engagement. Bukan lagi tentang pesan moral, tapi tentang momentum. Misalnya, kalau lagi muncul gosip artis besar, aku posting konten ambigu. Kayak, kadang orang yang kamu bela justru yang nusuk kamu paling dalam. Lalu ribuan komen masuk nanya siapa yang dimaksud. Engagement naik. Kalau aku lagi pengen kelihatan relevan, aku kolaborasi dengan influencer yang lagi viral. Bikin konten bareng, kasih sedikit kode manis di caption biar netizen spekulasi. Dan begitu gosip mulai naik, aku tinggal posting klarifikasi elegan dengan air mata sedikit dan nada tulus. Aku cuma manusia biasa. Boom. Trending. Dalam 6 bulan, aku udah punya 2 juta followers. Semua orang tahu namaku. Semua podcast, event, bahkan acara TV undang aku buat ngomongin bagaimana bangkit dari skandal. Ironis karena aku tahu, aku nggak pernah benar-benar bangkit. Aku cuma ngubah bentuk kehancuranku jadi tontonan. Tapi di balik layar, ada sisi lain yang nggak semua orang tahu. Aku mulai ngerasa kosong. Setiap kali aku ngaca sebelum syuting, aku nyari sisa dari Citra yang dulu. Cewek 27 tahun yang cuma pengen terkenal. Sekarang aku udah dapet semuanya, tapi entah kenapa, rasanya kayak gak punya apa-apa. Revan sempat nyoba hubungi aku lagi lewat akun barunya. Katanya mau minta maaf. Aku baca pesannya tapi gak pernah aku balas. Aku cuma lihat profilnya sekilas. Dia sekarang kelihatan capek, kayak kehilangan sinar yang dulu dia punya. Dan anehnya aku malah kasihan. Tapi kasihan yang dingin. Kayak lihat seseorang yang udah keluar dari permainan sementara aku masih di dalam, terus menang. Suatu malam aku duduk sendirian di apartemenku yang mewah tapi sunyi.
Di luar hujan turun pelan, lampu-lampu kota kelap-kelip di kejauhan. Aku buka laptop, buka folder berisi semua file kerjaan, draft konten, foto dan video. Ada satu video lama, video behind the scene pertamaku sama Revan. Kami ketawa, bercanda, belum ada drama, belum ada luka. Aku nontonin lama banget, sampai air mataku jatuh sendiri. Aku sadar, titik balik hidupku bukan saat skandal pecah, tapi saat aku mutusin buat pakai dosa sebagai strategi. Dari situ semuanya berubah. Aku ingat satu kalimat dari salah satu komentarku yang viral waktu itu. Kadang untuk naik kamu harus rela jatuh dulu. Dulu aku kira itu kalimat motivasi, tapi sekarang aku tahu, itu kalimat kutukan. Karena sejak saat itu, aku nggak pernah benar-benar berhenti jatuh. Cuma jatuh dengan cara yang lebih mahal. Aku mulai bergaul sama orang-orang yang jauh lebih tinggi levelnya. Artis, CEO startup, politisi muda, sampai influencer luar negeri. Semua demi memperluas jaringan. Tapi di antara mereka, aku juga tahu, sebagian besar sama aja, topeng semua. Kami saling pakai, saling manfaatin, saling pura-pura. Di depan kamera saling puji, di belakang layar saling julid. Tapi itulah dunia yang aku pilih. Ada satu kejadian yang gak akan pernah aku lupain. Waktu itu aku dapat tawaran dari salah satu brand besar untuk jadi ambasador. Kontraknya ratusan juta. Tapi ada satu syarat, aku harus bersih dari drama selama 3 bulan. 3 bulan tanpa sensasi? Aku pikir itu gampang. Tapi ternyata, engagementku langsung turun drastis. Views menurun, komentar berkurang, bahkan beberapa brand kecil mulai cabut kerjasama. Dan aku panik. Aku mulai merasa kayak orang yang lagi kecanduan perhatian. Tanpa sorotan, aku merasa mati. Aku akhirnya nekat bikin kontroversi kecil. Aku upload video emosional nangis di mobil, pura-pura curhat tentang betrayal dari sahabat. Padahal semuanya settingan, cuma buat naikin interaksi. Dan berhasil. Video itu viral, viewers melonjak, akun gosip ramai bahas. Tapi brand besar tadi langsung batalin kontrak. Aku sedih? Enggak juga, aku malah ketawa pahit. Aku sadar aku udah sepenuhnya milik dunia maya, bukan lagi manusia, tapi karakter digital yang hidup dari drama. Semakin hari aku semakin lihai memainkan peran itu. Aku tahu kapan harus menekan emosi, kapan harus meledak, kapan harus diam. Aku belajar bahwa simpati bisa dijual, air mata bisa dijadwalkan, dan kesedihan bisa dikemas jadi konten healing. Aku bahkan punya jadwal bulanan sendiri. Minggu pertama buat konten motivasi, minggu kedua buat collab, minggu ketiga buat drama halus, minggu keempat buat klarifikasi atau rebranding. Dan semua itu berjalan mulus. Sampai suatu malam di sebuah event influencer besar di Jakarta, aku ketemu dengan seseorang yang bikin langkahku berhenti sejenak. Nadia. Dia datang pakai gaun hitam elegan, senyumnya tenang, matanya dingin. Kami saling tatap sebentar dan aku siap kalau dia bakal nyindir atau marah. Tapi yang dia lakukan justru sebaliknya. Dia mendekat, tersenyum tipis dan bilang pelan, "Kamu pintar. Kamu tahu gimana main di dunia ini." Aku kaget, "Kamu nggak marah?" Dia nyeruput wainnya, lalu bilang, "Marah udah nggak ada gunanya. Sekarang aku juga main strategi. Kita semua cuma pidak di papan besar, Cit." Aku cuma bisa diam. Malam itu aku pulang dengan perasaan aneh. Antara bangga dan nengir. Karena kalau bahkan Nadia, yang dulu korban skandal, sekarang juga main strategi seperti aku, artinya dunia ini udah nggak ada yang asli lagi. Kami semua cuma aktris dalam drama yang penontonnya jutaan, tapi sutradaranya siapa, nggak ada yang tahu. Sejak malam itu aku mulai mikir sesuatu yang belum pernah aku berani pikirin sebelumnya. Apa aku masih manusia, atau cuma algoritma yang berjalan di tubuh manusia? Aku udah terlalu dalam, terlalu banyak kebohongan, terlalu banyak peran, terlalu banyak dosa yang kubungkus jadi strategi.
Tapi anehnya, aku nggak bisa berhenti. Karena di saat aku berhenti, dunia juga berhenti ngelihat aku. Dan buat seseorang yang hidup dari pandangan orang lain, itu lebih menakutkan dari apapun. Aku tahu dari skandal pertamaku sampai sekarang, semua yang kulakuin salah. Tapi dunia nggak peduli. Dunia cuma pengen tontonan. Dan aku udah jadi pemeran utama yang mereka tunggu-tunggu. Dari skandal jadi strategi, dan mungkin dari strategi, aku akan terus jadi legenda. Tapi legenda yang lahir dari dosa. Setahun penuh sejak dunia maya menelanku bulat-bulat. Kini setiap kali aku buka ponsel, trending topik selalu punya namaku. Bahkan bukan cuma netizen Indonesia, akun gosip luar negeri mulai nerjemahin drama hidupku. Mereka menyebutku Citra Queen of Viral. Julukan itu awalnya cuma ejekan, lalu jadi meme, lalu jadi semacam mahkota digital yang gak bisa lepas dari kepalaku. Takut duduk di sofa apartemenku yang menghadap ke langit Jakarta malam-malam, melihat notifikasi yang gak pernah berhenti. DM dari brand, dari influencer, dari fans, dari haters. Semuanya bercampur jadi satu arus deras yang setiap hari menghempas. Tapi justru disitulah aku berenang. Aku udah bukan lagi orang yang kaget saat dihujat atau dipuji. Aku sekarang tahu, kedua hal itu cuma dua sisi koin yang sama, atensi. Aku nggak lagi menunggu atensi datang. Aku yang menciptakan atensi itu. Aku bukan lagi Citra yang dulu jadi rahasia di belakang Revan. Aku sekarang jadi pusat orbit orang-orang yang pengen numpang terkenal. Mereka datang dengan muka polos, bawa ide kolaborasi, atau cerita sedih berharap aku bantu mereka naik. Dan aku memang bantu. Tapi setiap bantuan itu kubumbui drama. Kubentuk narasi. Kubuat mereka terikat padaku. Mereka pikir aku mentor atau teman, padahal aku sedang menulis plot mereka. Aku belajar banyak selama setahun ini. Tentang algoritma, tentang psikologi massa, tentang celah di antara moral dan exposure. Aku tahu kapan harus jatuh cinta palsu, kapan harus marah, kapan tiba-tiba diam dan menghilang 3 hari supaya netizen kangen. Semua itu jadi pola yang kupahami kayak bahasa rahasia. Setiap langkahku ada perhitungannya, bahkan kalau aku terlihat impulsif. Dan pola itu selalu berhasil. Orang bilang aku predator. Aku nggak menyangkal. Tapi predatorku bukan dalam arti fisik. Aku predator atensi. Aku mencium aroma drama dari jauh. Aku tahu kapan seseorang lemah dan butuh panggung. Lalu aku datang dengan senyum, memeluknya, mengajaknya tampil. Saat kami sudah punya cerita yang siap jadi gosip, aku lepaskan. Mereka jatuh, aku naik. Publik gak pernah tahu siapa dalangnya. Yang mereka tahu cuma, wah, Citra lagi-lagi trending. Sekarang setiap event besar influencer, aku datang dengan aura yang sama sekali lain. Bukan lagi tamu yang canggung, tapi ratu yang berjalan di atas karpet merah dunia maya. Fotografer rebutan motret, para host berebut wawancara. Kadang aku tertawa dalam hati saat mendengar mereka memuji keberanian atau ketulusanku. Padahal yang mereka lihat hanya versi yang kusetir. Aku pernah bilang dalam hati suatu kali, waktu melihat wajah influencer baru yang datang mendekat dengan niat tulus. Kau pikir aku akan jatuh cinta lagi? Tidak. Sekarang giliran aku yang membuat orang lain jatuh. Dan aku memang melakukan itu. Bukan untuk balas dendam pribadi, tapi karena aku udah jadi sistem itu sendiri. Dunia ini butuh cerita, dan aku yang menciptakan ceritanya. Ada satu momen yang selalu kuingat. Waktu itu akun gosip besar bikin polling. Siapa influencer paling berpengaruh tahun ini? Nama-nama besar muncul di situ. Artis, YouTuber, politisi muda. Tapi yang menang siapa? Aku. Citra Queen of Viral. Bukan karena karyaku, bukan karena prestasi seni, tapi karena aku adalah drama yang mereka konsumsi setiap hari. Mereka memilihku karena aku udah jadi bagian dari hidup mereka. Itu kemenangan yang aneh, dan aku menikmatinya.
Aku mulai main di level yang lebih tinggi lagi. Aku dekat dengan artis besar, bahkan pejabat muda yang butuh citra positif. Aku tahu semua rahasia kecil mereka, kebiasaan, kelemahan, cerita yang mereka nggak berani publish. Aku simpan semuanya di kepalaku. Kalau aku mau, aku bisa ubah semuanya jadi headline gosip yang menghancurkan. Tapi aku nggak pernah gegabah. Setiap langkahku harus jadi bagian dari narasi besar. Citra, perempuan misterius yang mengendalikan drama dunia maya. Dan memang sekarang aku bukan cuma perempuan yang disakiti. Aku adalah perempuan yang mengendalikan. Popularitas bukan lagi tujuan buat aku. Dia udah jadi senjata. Aku tahu cara menggunakannya seperti orang main catur. Satu langkah kecil di sini, efeknya bisa 3 minggu ke depan. Satu rumor kecil di sana, efeknya bisa bikin trending sebulan penuh. Di balik semua ini, aku masih sering berdiri di depan cermin, memandangi wajah diriku sendiri. Senyum yang netizen bilang manis itu kadang terlihat kejam buat aku sendiri. Aku bukan lagi korban dari selingkuh. Aku adalah selingkuh itu sendiri. Bentuknya hidup, berjalan, berbicara, dan diidolakan. Aku yang dulu jadi pion, sekarang jadi pemain yang memindahkan pion-pion lain. Akun gosip, media online, acara TV, semuanya rebutan bahas aku. Mereka kira mereka sedang meliput fenomena, padahal mereka sedang jadi bagian dari strategi yang kubangun. Setiap headline yang mereka tulis cuma bahan bakar buat narasi baruku. Setiap komentar yang mereka bikin cuma peluru buat senjataku. Semakin mereka mengulas, semakin aku tumbuh. Ada malam-malam aku duduk sendiri, ngetik caption yang akan jadi viral besok. Kalimatnya sederhana, ambigu, penuh emosi palsu yang kubentuk jadi puitis. Aku tahu besok ribuan orang akan menebak-nebak siapa yang kumaksud, siapa yang kusindir. Dan saat mereka berdebat di kolom komentar, algoritma mengangkatku ke puncak trending. Permainan ini jadi semacam ritual buat aku, ritual predator. Aku udah nggak peduli lagi sama reputasi moral. Yang aku peduliin cuma momentum dan angka. Bukan karena aku haus uang udah datang sendiri. Tapi karena aku haus kendali. Kendali itu bikin aku merasa lebih dari sekedar manusia. Bikin aku merasa seperti semacam entitas yang hidup dari sorakan massa. Kadang aku mikir, apa semua ini akan berhenti? Apakah ada orang yang lebih licin dariku, yang bikin aku jatuh? Tapi entah kenapa, bahkan ketakutan itu pun terasa seperti bagian dari permainan. Karena predator sejati nggak pernah berhenti berburu, bahkan saat mereka jadi buruan. Dan kalau dunia ini haus skandal, aku akan jadi sumbernya. Bukan cuma sumber gosip, tapi sumber cerita yang mereka butuh buat hidup. Karena di zaman ini, drama adalah agama baru, dan aku imamnya. Aku tahu orang akan menilainya macam-macam. Akan ada yang bilang aku licik, jahat, manipulatif. Tapi di balik semua itu, aku cuma melakukan apa yang dunia ajarkan padaku. Mereka yang dulu menghancurkan, sekarang aku balas dengan cara yang lebih halus. Aku menguasai mereka semua lewat perhatian mereka sendiri. Jadi ketika aku melangkah keluar dari apartemenku malam itu, dengan gaun elegan dan kamera berkilat-kilat mengikutiku, aku tahu satu hal pasti. Aku bukan lagi Citra yang pernah disakiti. Aku bukan lagi perempuan yang jadi rahasia. Aku adalah permainan itu sendiri. Aku adalah selingkuh itu sendiri. Aku adalah predator viral.